Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Betapa kasihnya Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Kami mengagumi Tuhan Yesus. Hari ini biar kami mengenal lebih dalam lagi Tuhan, agar kami bisa lebih lagi menghormati Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau, sebab Engkau layak disembah. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan turun atas telinga setiap kami, atas hati yang terbuka bagi Engkau, atas pengurapan-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ketika firman diberitakan, maka yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang terikat dibebaskan, sebab Tuhan Yesus maha dahsyat. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersuka cita? Lambaikan tanganmu buat Tuhan Yesus, amin. Ya, Saudara, belakangan ini banyak orang mengeluh-elukan KDM. Tahu KDM? Saudara juga kenal, ya. Bapak Aing, ya begitu orang mengagumi dia. Padahal ada yang lebih harus dikagumi. Siapa? Tuhan Yesus. Saya mau berkata begini, kenapa gereja hari-hari ini makin sepi? Bukan gereja kita aja loh saudara. Teman-teman saya pada bercerita bahwa gereja-gereja mulai sepi. Ya, kenapa saudara? Ya, satu-satunya karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, mengenal sama tahu beda loh. Saya tahu presiden kita Prabowo, ya kan? Tapi saya nggak kenal dia. Ada yang kenal Prabowo? Ibu Nini kenal Prabowo? Kesukaannya makan apa dia Bu? Tahu, kita nggak kenal. Saudara, jujur banyak orang tahu tentang Tuhan Yesus. Khususnya anak-anak Tuhan ini banyak tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi dia tidak kenal, kurang kenal atau tidak kenal. Pagi hari ini kita pengen mengenal lebih dalam. Amin. Lebih dalam lagi. Ya. Ku rindu Kau Tuhan. Ya. Baik saudara, kita mau merenungkan. Yang pertama saudara, kita mau mengenal bahwa Tuhan Yesus itu maha dahsyat. Apa saudara? Suaranya payah. Apa saudara? Iya. Tuhan Yesus itu maha dahsyat. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara tahu dahsyatnya itu dunia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tuh, kalau saudara tahu, makin tahu, maka saudara akan makin mengasihi Tuhan Yesus. Dahsyat saudara. Gak ada yang seperti Tuhan Yesus dahsyatnya. Ya. Nah itu sebabnya orang percaya harus mengenal Tuhan Yesus maha dahsyat. Ya, supaya apa? Supaya lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dicobai, berapa kali Tuhan Yesus dicobai ya? Ya. Berapa kali? Iya, sebenarnya bukan 3 kali, 4 kali. Karena perutnya lagi lapar. Ya. Kalau lagi lapar kan pencobaan datang. Kalau saudara lagi lapar gimana? Di depan ada makanan yang berlimpah. Ya biar Pak Gembala lewat, nggak akan ditegur. Amin. Ya. Kenapa saudara? Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus semua dipatahkannya. Ya, karena si pencoba itu iblis. Berapa banyak orang percaya, orang Kristen kalau dicobai iblis jatuh. Ya. Katanya korupsi itu atau mencuri itu ya nggak ada niat sebenarnya. Tetapi ada kesempatan, ya kan? Kalau tiba-tiba seseorang ditaruh depannya uang ya beberapa gepok itu ratusan ribu, ya maka pikirannya mulai bergejolak.
Tetapi Tuhan Yesus maha dahsyat. Walaupun perutnya lapar, 40 hari, 40 makan, 40 makan. 40 hari, 40 malam, tidak makan. Ya, lapar enggak? Saya kagum ada satu pendeta yang setelah bertobat, dulu hidupnya jahat, sekarang udah bertobat. Dia dari dulu punya prinsip gini, kalau mau jadi penjahat, jadilah penjahat. Kalau mau jadi baik, jadilah baik. Kemudian dia bertobat dan jadilah baik, saudara. Saudara, dia punya kebiasaan untuk berpuasa. Ya, kita berpuasa berapa kali seminggu ya. Kalau ikutin 2 puasa, saudara berpuasa seminggu sekali. Kalau ikut pelayan Tuhan, harusnya 2 kali, karena minggu juga kita puasa. Ya. Kalau ikutin jemaat, gak berpuasa. Ayo kita berpuasa. Berpuasa itu sehat, amin. Saya belum pernah mendengar si Anu tuh meninggal karena berpuasa. Gak ada, saudara. Justru sehat. Mari kita berpuasa. Amin. Ya berpuasanya gampang, ya kan. Terakhir makan sore, terus gak makan lagi sampai besok, gak sarapan. Cuma gak sarapan sebenarnya. Sampai jam 12 siang. Ya, jam 12 siang kita makan. Nah, saudara, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40. Saudara tahu nggak? Ada nggak orang yang berpuasa 40 hari, 40 malam? Tahu meninggal? Ada ya? Saya belum pernah dengar orang puasa meninggal. Itu bukan puasa, mogok makan itu. Ada? Coba? Musa waktu naik ke atas gunung berjumpa dengan Tuhan Allah, berbicara dengan Tuhan Allah, dia 40 hari 40 malam tidak makan. Tapi dia hidup karena berjumpa dengan kehidupan itu. Nah waktu dicobai, 3 kali dicobai, ya pertama suruh rubah batu menjadi roti. Kira-kira bisa nggak kalau Tuhan Yesus mau? Bisa. Kemudian suruh jatuhkan dari hubungan bait Allah yang tinggi. Iblis pakai firman lagi. Sebab ada tertulis. Tertulisnya di mana? Mazmur berapa? Yang tiap minggu kita baca. Ya kan? Dia akan menatang di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Mazmur 91. Kemudian yang 3. Segala kuasa sudah diberikan kepada iblis katanya. Bener nggak? Bener nggak dikasih sama iblis? Enggak, orang dia pendusta. Kalau perkataannya itu semuanya dusta. Katanya mau diberserahkan sama Tuhan Yesus. Loh Tuhan Yesus yang punya kok. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus rendah hati. Dikatakan engkau harus menyembah Tuhan Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita juga menang di dalam pencobaan-pencobaan? Lalu, pencobaan kita banyak loh, cuma 3. Tapi kecil-kecil sebenarnya. Ya, coba kita lihat. Kata Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kemenangan Tuhan Yesus itu membawa kemenangan buat kita semua. Tadi diceritakan oleh WL bahwa orang yang buta itu, saya mau katakan dia menang loh. Ya, dalam kebutaan itu dia bisa menciptakan berapa lagu? 8.000 lagu loh. Banyak nggak? Banyak banget. Mungkin setiap hari dia ciptakan tuh lagu. Saya nggak tahu lagu dunia apa bukan. Lagu rohani. Salah satunya lagu yang Pak Hutagalung suka. Apa Pak Hutagalung? Ku berbahagia. Amin. Apakah Pak Hutagalung berbahagia? Amin. Apakah saudara berbahagia?
Tahu Tagalong yang nggak berbahagia, didampingi istri terus, ya kan? Istrinya setia, masih ibu gembala, tua kita semua, ya. Kalau dipikirkan, dia buta, suaminya buta, anaknya meninggal. Sebenarnya nggak ada alasan untuk dia bersukacita. Tetapi dia kenal Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, dia tetap ingin memuliakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia menciptakan 8.000 lagu. Kayaknya di dunia dia paling banyak kali ya. Ada nggak orang yang lebih dari 8.000? Saya belum pernah mendengar. Waktu dengar 8.000 tadi saya kaget juga. 8.000. Kalau satu hari satu lagu diciptakan, 8.000 berapa hari ya Pak Utaga? Berapa kali Bu Roma? Berapa hari itu? Ya, dibagi 365. Iya. 24 tahun loh, setiap hari ciptakan lagu. Waduh, keren banget. Ya. Saya tidak ingin mengagungkan dia, tapi saya percaya di dalam dirinya ada Tuhan Yesus yang dibukakan hatinya oleh orang itu sehingga Tuhan Yesus berkarya di dalam Roh Kudus. Hal yang sama kita miliki, kita punya hati yang bisa dibuka bagi Tuhan Yesus. Amin. Bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Silahkan Tuhan Yesus berkarya di dalam hidup. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, nih ayat ini akan berbicara kepada kita bahwa kita ini adalah lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus menang, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Kemenangan di dalam kita itu adalah kemenangan Tuhan Yesus. Makanya saudara, kalau saudara hari ini datang ke gereja, berarti saudara ini pemenang. Amin. Kalau minggu depan gak datang, ya. Saudara, mari kita pemenang. Kalau soal encok-encok dikit, pemenang. Waktu jalan ke gereja, sehat. Kalau sakit gigi, tetap datang. Sakit giginya sembuh. Karena kita pemenang. Jangan saudara, kita ini pecundang. Kalau pecundang itu dikit-dikit nyerah. Bangun tidur pusing dikit, aduh pusing. Telepon Pak Gembala, Bu Gembala, pusing. Padahal kalau pusing, ke gereja sembuh. Ada tabib di sini loh, tabib di segala tabib. Kalau kita datang kepada dia dengan sukacita, maka sukacita itu akan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Ya. Mari kita kenal sebagai Tuhan Yesus Maha Dahsyat, maka engkau akan semakin menghormati dia. Maka engkau akan semakin mengasihi dia. Maka engkau semakin merindukan dia, sehingga halangan apapun tidak bisa menghalangi aku datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus Maha Kuat. Ya, ada lagunya tuh, kuat, hebat, kuat, hebat, besar. Itu nyanyian sekolah minggu. Masih dinyanyikan gak ya? Tolong dinyanyikan, ya kan? Kuat, hebat, besar. Supaya anak-anak kita akan bertumbuh melihat Tuhan Yesus yang kuat, melihat Tuhan Yesus yang hebat, melihat Tuhan Yesus yang besar. Dan kita juga, kali-kali nyanyiin lagu ini ya. Amin. Apa-apa kita jadi sekolah minggu, memuliakan Tuhan Yesus. Dia begitu kuat. Tuhan Yesus, kalau dia kuat, maka anak-anaknya juga harus kuat. Kalau bapaknya kuat, anaknya juga kuat. Amin. Kalau Tuhan Yesus kuat, maka Tuhan Yesus Maha Kuat, maka kita juga menjadi anak-anak yang kuat. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan kita bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita tahu cerita Simpson ya. Samson, apa lagi?
Simpson. Sejak lahirnya, sebelum lahirnya, Tuhan sudah mengangkat dia menjadi nasirnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia dilahirkan, cuma dilarang rambutnya tidak boleh dicukur. Kalau Dipo nggak bisa jadi Simpson karena nyukur rambut terus dia. Ya, Samson sama, ya kan? Nggak boleh dicukur, nggak boleh minum anggur, minuman keras tidak boleh. Dia pasti rambutnya panjang tuh. Ya, lebih panjang dari rambut siapa di sini? Ya. Nah, saudara, di Simpson ini mendapat kekuatan dari Roh Allah. Kekuatannya bukan tanggung-tanggung. Saya ambil satu cerita sedikit tentang bagaimana dia melawan satu singa. Membunuh singa itu yang mau menyerang dia, dan di dalam singa itu, di dalam mulutnya ada makanan, madu. Ya. Nah, ternyata saudara, kekuatan Simpson itu hanya ada di dalam Tuhan. Terbukti waktu Tuhan meninggalkan Simpson menjadi lemah. Gak bisa berdaya apa-apa. Sampai pada hari menjelang kematiannya, Simpson minta, Tuhan, Roh Tuhan, biarlah aku mengalami sekali lagi kekuatan dari Tuhan. Pada waktu itu dia bisa merobohkan satu bangunan yang banyak orang. Nah saudara, Tuhan kita ini maha kuat. Ya, saudara pun harus kuat. Ya, saya mengucap syukur, gak banyak saudara yang konseling sama saya. Di tempat lain, pendetanya sibuk dengan konseling jemaatnya. Jemaatnya susah. Memang kita susah, letih lesu dan beban berat. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita jadi kuat. Amin. Makanya kalau orang konseling selalu tanya, kamu masih bisa berdoa enggak? Bisa, ya udah pulang, doa aja. Karena dengan berdoa ada kekuatan kita. Tuhan Yesus begitu kuat dan dia akan pakai kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi pengarang lagu itu tadi begitu kuat dalam hidupnya sehingga dia tidak mengeluh. 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, singa ini kalau berhadapan dengan kita, anak-anak Tuhan, singa itu menjadi singa ompong. Kenapa? Langsung ditelan. Enggak dikunyah, langsung ditelan. Ini kan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Sehingga kalau orang Kristen tidak bertobat, orang percaya tidak bertobat, dia ditelan oleh singa iblis itu, sehingga yang kelihatan bukan orang percayanya, tetapi singanya. Nah, untuk itu kata Tuhan, berjaga-jaga. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena kita punya lawan yaitu si iblis, yang mencoba untuk menelan kita, menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mempunyai kekuatan di dalam diri kita. Kita bisa melawan iblis. Berapa kali di sini terjadi manifestasi kuasa iblis. Tapi pada waktu kita terus menyembah Tuhan Yesus, dia bertekuk lutut di bawah kaki kita, saudara. Betapa kuatnya kuasa Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kemarin berapa hari lalu saya lihat satu kesaksian ya, bahwa ada beberapa orang berhadapan dengan dukun. Dukun itu bilang gini, saya gampang sekali santet kamu semua, kecuali orang ini. Dan itu orang itu anak Tuhan. Jadi anak Tuhan sebenarnya gak bisa disantet. Saudara percaya anak Tuhan gak bisa disantet? Percaya? Percaya, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia. Makanya saudara jangan takut disantet. Di antara jemaat di sini awal-awal datang takut sekali. Pak, saya takut disantet, Pak. Disantet. Enggak, saudara.
Kita punya kekuatan dari Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa santet kita. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Yang berikutnya, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Maka anak-anaknya adalah orang-orang yang punya kuasa. Yuk kita baca Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Jadi kalau ada iblis, ada kuasa kegelapan, baik di rumah kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan memberikan tanda kepada kita untuk mengusir. Ya. Jangan cari dukun yang lain, yang lebih hebat. Enggak. Tuhan Yesus sudah paling hebat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan-setan. Jadi kalau ngusir setan jangan doanya gini, Tuhan Yesus tolong dong usir tuh setan-setan. Enggak. Tuhan sudah kasih kuasa, tanda kepada kita sebagai orang percaya. Usir tuh setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Setan itu mulai dari kitik-kitik kita, sampai marah-marahin kita. Kita bisa lawan itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Makanya sini katakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu bahasa roh. Bahasa untuk mengusir setan itu bahasa roh. Kenapa? Ketika kita menyembah di dalam bahasa roh, roh Tuhan menyatu dengan kita, saudara, sehingga iblis akan terbakar. Makanya kalau kami musir setan, kadang orang yang bermanifestasi itu tutup telinganya. Lalu bilang, aduh panas, panas, panas. Mereka terbakar. Kuasa Tuhan maha dahsyat. Jadi kita nggak boleh takut. Amin. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga maha tahu. Orang dunia juga banyak pengetahuan. Pengetahuannya luar biasa orang dunia. Tetapi anak Tuhan punya pengetahuan yang lebih daripada mereka. Maka sudah pasti anak-anaknya juga akan menjadi orang-orang yang punya pengetahuan yang jauh lebih daripada pengetahuan dunia ini. Contohnya, dunia nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Kita tahu kan apa yang terjadi sesuai Alkitab, amin. Bahwa Tuhan akan datang kembali. Bahwa Tuhan akan berkuasa membawa orang-orang percaya, orang yang sungguh-sungguh untuk memerintah 1000 tahun di dunia. Kita punya pengetahuan yang lebih dari firman Tuhan. Makanya saudara dan saya wajib membaca firman Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Jangan pernah bosan, walaupun udah berulang-ulang, putar lagi dari awal lagi. Jangan pernah bosan, karena firman Tuhan Yesus itu maha dahsyat. Isinya tuh luar biasa. Di dalamnya ada kehidupan. Di dalamnya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan. Makanya kalau saudara baca Alkitab setiap hari, hidupmu akan penuh kuasa. Ada tuntunan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman-Nya adalah sumber pengetahuan melalui karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada 9. Ya, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, itu yang pertama. Hikmat dan pengetahuan itu harus kita miliki. Kalau saudara punya hikmat, pasti kita nggak akan tertipu. Kalau kita punya hikmat, pasti keputusan-keputusan kita ini tepat. Kalau kita punya hikmat, apa yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Dan Tuhan memberikan pengetahuan melalui firman yang kita baca setiap hari. Kemudian Tuhan Yesus Maha Kasih. Ya, kasih-Nya tak terbatas. Tadi luar biasa ya. Ternyata apa yang disampaikan hari ini, lagunya bisa sama tadi. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Karena kita nggak ada komunikasi tentang lagu itu. Tuhan Yesus Maha Kasih, maka anak-anaknya harus menjadi orang-orang yang penuh kasih, suka memberi, suka melayani, suka menolong, agar mereka yang ditolong itu
masuk dalam rancangan Tuhan. Saudara, kasih yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita adalah keselamatan. Makanya pertolongan kita, pelayanan kita akan kita arahkan agar mereka semua yang kita tolong, yang kita doakan, agar mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amin. Tapi nggak semua orang mau terima Tuhan. Nah, tapi kita berkewajiban untuk terus-menerus mendoakan, melayani. Kalau ada kesempatan biar kita saksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat diselamatkan. Tuhan Yesus Maha Kaya. Saudara kaya atau miskin? Saudara kaya atau miskin? Kalau saya bilang, kita kaya. Ya. Karena segala-galanya ada di dalam kita oleh karena Tuhan Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, engkau tidak mungkin akan hidup dalam kekurangan. Engkau tidak mungkin hidup dari gali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Seperti doa Bapa kami kan. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukup. Pasti Tuhan akan memberi makanan kita secukupnya. Gak mungkin sampai kita kelaparan. Karena Dia memperhatikan hidup kita. Makanya kalau saudara mungkin banyak utangnya, ayo evaluasi. Ya, mungkin kita tidak atau belum mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti tadi ada cara ya. Caranya ajaib, caranya luar biasa. Yang tidak kita nyono-nyono. Pasti Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Dan kita tidak akan kekurangan. Nah, kriteria orang kaya di dalam Tuhan adalah orang yang suka memberi. Orang yang suka menabur. Itu orang yang kaya di dalam Tuhan. Walaupun hartanya berlimpah-limpah, kalau dia tidak pernah memberi, dia sebenarnya miskin. Dia masih kekurangan, makanya tidak bisa memberi. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, mari kita menabur, pasti kita akan menuai. Tinggal semua orang Kristen percaya. Kesimpulannya adalah saudara, mari kita menghormati Tuhan Yesus. Karena Dia layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Kalau saudara kenal Tuhan Yesus, maka pasti saudara suka berdoa. Pasti saudara suka baca Alkitab. Pasti saudara suka ke gereja. Pasti saudara suka melayani Tuhan Yesus. Lebih daripada kehidupan kita yang lain-lain. Sebab Tuhan memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Dengan renungan hari ini, saya berharap kita semakin setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena di sini Tuhan hadir kan. Kalau Tuhan hadir, kalau ada yang nggak hadir, dia absen. Ini kemana nih? Ini kemana nih? Ya, kalau kita hadir, belajar utamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Mari kita percaya pada ayat ini. Kita hidupi ayat ini supaya kita terus mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar sabda-Mu, boleh mendengar pesan-Mu bagi kami melalui Bapak Gembala. Tuhan, kami minta ampun kalau kami kurang mengenal Tuhan Yesus. Biar kami mulai hari ini lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Kedahsyatannya, kasih-Nya, pertolongannya, semuanya luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, supaya hidup kami tidak hidup seperti dunia, tetapi hidup yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.